warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, apa ada kabar terupdate yaitu terkait dengan kabar P3K eh, bakal mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua. Nah, betulkah informasi ini? Kita lihat Bapak Ibu ya. Di beberapa media di berita utama, contohnya di ini CNBC, P3K tak lagi miris, bisa naik gaji, dapat pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian di Okezone juga kabar baik, P3K dapat jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian di harian lain ya, kabar gembira untuk P3K di Indonesia, pemerintah bakal memberi dana pensiun dan jaminan hari tua. Dan banyak di media-media lain. Saya mengambil dari salah satu media di CNBC Indonesia. Ada kabar baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Bapak Abdullah Azwar Anas merilis peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Namun kenaikan gaji P3K ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan di atas. Pertama, kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Jadi kalau belum lebih dari 2 tahun, belum mendapatkan kenaikan gaji. Kedua, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan atau MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen PAN RB nomor 7 2023. Jadi harus ada syaratnya. Kedua, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Oh, tadi sudah ya. Kemudian sayangnya persyaratan tersebut dikecualikan bagi P3K dengan golongan 5. Kalau guru itu 9 ya. Bagi P3K dengan golongan 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan bagi P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Berarti lebih rendah untuk golongan gaji 5. Kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun masa kerja golongan. P3K dengan golongan gaji 5 yang ingin menerima kenaikan gaji berkala untuk pertama kali juga harus mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi ada nilai kinerja. Selanjutnya, kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan 5 untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan kenaikan gaji berkala dengan masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Oh, jadi yang pertama itu lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk kenaikan gaji berikutnya adalah 2 tahunnya seperti PNS juga ya. P3K tidak hanya menerima kenaikan gaji, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB juga tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya adalah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny menuturkan, sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN ini nanti kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Jadi nanti aturan tentang pensiun itu akan dijadikan satu dengan PNS dalam RUU ASN. Nah, seperti apa RUU ASN nanti kita bahas selanjutnya. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution. Artinya ya tetap apa namanya iur lah begitu ya.
karena itu bagian dari kepastian untuk mendapatkan jaminan hari tua. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif. Setidaknya ada 7 klaster pembahasan tentang atau di dalam RUU ASN, yaitu penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN yang di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam revisi Undang-Undang ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya untuk P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Aturan tersebut juga akan menjadi opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer yang masih belum jelas rencana penghapusannya yang akan dilaksanakan pada bulan November ya 2023. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Prinsipnya, menurut Alex, akan mengamankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tidak ada pemberhentian massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima. Jadi aman ya. Sekaligus kami memastikan tidak ada pembengkakan anggaran. Intinya tiga itu. Tidak diberhentikan, pendapatannya sama, dan tidak ada pembengkakan anggaran. Ini contoh infografis ya. P3K dapat jaminan pensiun dan hari tua. Hal ini akan direalisasikan dalam revisi Undang-Undang atau RUU Aparatur Sipil Negara. RUU ASN dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Jadi di dalamnya nanti akan masuk bagaimana kesejahteraan P3K itu masuk dalam RUU ASN. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun, maka akan dimasukkan di dalam RUU ASN. Kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberi jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.